Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita alhamdulillah pada siang hari ini duduk di majelis ilmu insyaallah, dan tema kita pada siang hari ini adalah tentang seputar apa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Mungkin banyak ustadz-ustadz yang sudah membahas tentang masalah ini. Namun tentunya tidak mengapa apabila kita kembali mengingatnya kembali, karena yang namanya ilmu itu harus sering dimurojaah. Ilmu kalau tidak sering dimurojaah amat sangat mudah untuk dilupakan, saudaraku. Suara anak kedengeran kan? Kedengeran ya? Karena suara anak kecil. Tentunya saudaraku sekalian, bulan Ramadan adalah merupakan madrasah. Bulan Ramadan adalah merupakan sekolah. Allah mensyariatkan bulan Ramadan karena tujuan yang luar biasa, yang agung ya. Apa itu? Yaitu agar setelah Ramadan kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siyam, puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar apa? Apa tujuannya puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Jadi Ramadan itu wasilah, bukan tujuan. Ingat, Ramadan itu wasilah, bukan tujuan. Artinya apa? Wasilah agar kita menjadi lebih baik. Sehingga atas dasar itu, apabila Ramadan telah pergi, jangan sampai kebiasaan baik di bulan Ramadan pun ikut pergi. Ramadan itu ya hakikatnya adalah pendidikan dan penempaan. Selama bulan Ramadan kita dibiasakan puasa, dibiasakan sholat tarawih, sholat malam, dibiasakan membaca Al-Quran, dan banyak lagi amalan-amalan soleh yang memang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, ya, amalan ini harus ada terus nih. Jangan sampai Ramadan pergi, amalannya pergi, udah selesai. Kalau ternyata ikut pergi juga amalannya, itu artinya nggak lulus Ramadannya. Saudaraku seiman, teman-teman sekalian, maka
Setelah bulan Ramadan ini yang harus kita pertahankan adalah jangan sampai amal itu rusak di akhwal Islam. Kita sudah merajut selama bulan Ramadan. Kita pintal amalan soleh itu. Setelah selesai Ramadan kita acak-acak lagi. Percuma kalau begitu saudaraku sekalian. Maka setelah bulan Ramadan ya akhi, tanda orang yang Ramadannya diterima itu seperti apa? Apa tandanya Ramadan saya sudah diterima? Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang yang bertakwa. Artinya, kata para ulama, tanda amalan kita diterima itu adalah kalau amalan tersebut menghasilkan ketakwaan. Setelah Ramadan lebih semangat kepada amal soleh. Setelah Ramadan lebih semangat menuntut ilmu. Setelah Ramadan lebih semangat kepada berbagai macam kebaikan, Masya Allah. Kalau kita keadaannya seperti itu, insya Allah itu tanda Ramadan kita diterima sama Allah. Tapi kalau sebaliknya setelah Ramadan kok semakin melempem kita nih. Semakin malas, mau beribadah malas, mau baca Quran malas. Berarti ini tanda tanya nih. Jangan-jangan Ramadan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kenapa Ustaz kalau Ramadan kita nggak diterima? Kalau Ramadan kita nggak diterima, masalahnya berat, Mas. Antum kita kena apa? Doanya Rasul. Rasulullah SAW berdoa, yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Tiga. Ada 3 perkara itu. Apa kata malaikat Jibril? Raghima anfum ri'in. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, syaqiya abdun adraka syahra Ramadan fa kharaja minhu falam yughfarlah. Semoga terhina, kata Rasul. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, celaka seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapat ampunan dari Allah. Bayangkan, ya. Kita takut nih, ngeri nih kalau kita termasuk yang didoakan oleh Rasulullah dengan kecelakaan gitu. Didoakan oleh Rasulullah dengan kehinaan. Ini saudaraku sekalian. Makanya kita berazam, setiap kita berusaha untuk menjadi lebih baik setelah Ramadan. Saudaraku seiman, ketika bulan Ramadan kita banyak beramal, alhamdulillah. Ada tugas kita. Tugas kita adalah setelah Ramadan menjaga amal. Tugas kita setelah Ramadan menjaga amal. Menjaga amal itu bagaimana? Menjaga amal itu yang pertama, menjaga amal itu yang pertama, jangan sampai nih amal kita dibatalin sama Allah. Udah capek-capek beramal, gara-gara kita melakukan pembatal amal, apa yang terjadi? Hancur tuh ibadah kita. Ini mengerikan, saudara. Apa yang bisa membatalkan amal kita, Mas? Banyak hal-hal yang bisa membatalkan amal kita. Yang paling besar yang bisa membatalkan amal kita apa? Syirik. Kalau kita berbuat syirik, mempersekutukan Allah, Allah mengatakan apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalmu. Percuma. Ya.
Dan kesyirikan itu berwarna-warni, saudara. Ada syirik besar dan ini bisa menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Selama-lamanya nggak masuk surga udah. Ini yang harus kita betul-betul pelajari, harus betul-betul kita pahami, ya, yaitu yang berhubungan dengan masalah syirik. Makanya yang pertama kali diingkari oleh para nabi dan para rasul ini dulu nih, syirik dulu nih, Pak. Kenapa? Karena syirik ini kepalanya dan bahkan sumber semua keburukan. Sumber semua keburukan itu apa? Syirik, saudara. Apalagi kita hidup nih di negeri yang, kesyirikannya merajalela, Pak. Ya, orang menyembah kuburan, berdoa di kuburan, bahkan ada yang sujud ke kuburan, subhanallah. Orang bikin sesajen di pohon-pohon, di pantai-pantai, ya, dengan klaim katanya nih sesajen bisa menolak bala, katanya. Adalah hakikatnya justru sumbernya bala ya dari situ. Tapi pintarnya syaitan, ya, menjadikan seakan-akan kesyirikan itu lumrah-lumrah aja, Pak. La haula wala quwata illa billah. Maka hati-hati dengan syirik, saudaraku. Jangan pernah kita menganggap remeh kesyirikan. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia masuk surga. Jadi jangan harap masuk surga kalau kita masih berbuat apa? Syirik. Ya. Allah juga berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Semua nabi, semua rasul, bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala, ya. Dan berhala, kata Ibnu Qayyim, ada dua. Ada berhala yang bersifat fisik, ada berhala yang bersifat maknawi, bukan fisik. Berhala yang bersifat fisik apa? Semua yang disembah selain Allah, patung, ya, kuburan, dan yang lainnya itu berhala. Berhala yang tidak terlihat, yang bersifat maknawi apa? Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bahkan berhala yang ada di dalam diri kita berupa hawa nafsu ini lebih berbahaya lagi. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Bagaimana pendapatmu, kata Allah, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan? Maka Allah sesatkan ia di atas ilmu. Artinya kalaupun dia punya ilmu, mas, ilmunya banyak seabrek-abrek nih, ya, tentang ilmu agama, tentang Al-Quran, tentang hadis, tapi kalau dia masih menyembah hawa nafsu, Allah akan sesatkan dia. Dan Allah akan jadikan pada matanya, telinganya, demikian pula pada hatinya ghishawah, nggak bisa melihat kebenaran. Ngeri, saudaraku sekalian. Maka dari itulah, saudaraku, ya, ini pembatal amal nih, yang paling berat, terutama syirik besar. Syirik besar. Hati-hati dengan syirik besar. Pelajari warna-warninya.
Jauhi dia. Ya, berlepas diri darinya. Sebab kalau kita tidak lakukan itu, na'udzubillah, neraka ini. Permasalahannya neraka, Mas. Beda dengan orang yang dia mentauhidkan Allah, lalu ia mati di atas maksiat, masih ada kesempatan masuk surga. Masih ada kesempatan masuk surga. Kenapa? Karena dia mati di atas tauhid. Kalau orang banyak amalnya tapi mati di atas syirik, tak bisa masuk surga udah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Tuh lihat. Nah, saudaraku seiman. Ya. Jaga amal kita dari hal yang bisa membatalkannya, Mas. Sudah kita sebutkan tadi, pembatal yang paling besar apa tadi? Insya Allah ya, kita akan bahas syirik lebih mendetail lagi pada kalau masih ada pertemuan lagi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian pembatal yang kedua, apa yang bisa membatalkan amal kita, akhwal Islam, saudaraku sekalian? Yaitu riya. Nah, ini termasuk jenis syirik kecil. Riya, kita pengen pengen dipuji orang, pengen dikenal orang, pengen tenar. Riya, saudaraku sekalian. Riya itu penyakit yang paling dikhawatirkan sama Rasulullah terhadap umat Islam ini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi para sahabat yang sedang ngobrolin tentang Dajjal. Tahu Dajjal? Iya. Apa kata Rasulullah? Inna mimma akhafu alaikum mimma akhsha alaikum min fitnatil masihid Dajjal. Riya. Yang lebih aku takutkan atas kalian dari fitnah Dajjal itu adalah penyakit riya. Ternyata riya ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Kenapa kata para ulama? Karena Dajjal kelihatan. Setiap muslim kalau ngelihat Dajjal dia akan bisa baca tuh di jidatnya kafaro, kafir. Tapi riya, aduh, susah. Ulama aja nggak bisa, nggak selamat dari riya. Pengen dipuji orang. Dan orang yang riya, kata Rasulullah, orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka, saudara. Ini kalau udah siang udah mulai banyak yang ini, Mas. Yang udah 5 watt. Ana mau ngambil perjanjian sama antum ya. Yang ngantuk anak tunjuk ya. Soalnya udah siang nih, udah siang. Kalau siang habis makan pasti ngantuk. Ya. Biar dibantu biar nggak ngantuk, aneh tunjuk. Setuju nggak? Setuju ya? Iya, nanti takutnya bukan apa-apa, Mas. Nanti di luar pada ngambek-ngambek soal Badru mempermalukan saya gitu. Pernah kejadian soalnya. Iya. Padahal sih tujuan kita kan mau bantu biar dia dapat pelajaran, biar dapat ilmu gitu ya. Jadi saudaraku sekalian, riya itu orang yang riya, yang pertama kali dibakar dalam api neraka itu orang yang riya.
Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia 3 orang nih? Tukang mabok-mabokan? Bukan. Tukang berzina? Bukan. Tukang maling? Bukan. Tukang korupsi? Bukan. Siapa dia? Yang pertama, alim ulama dan qori. Yang kedua siapa? Orang yang mati di medan perang. Yang ketiga siapa? Orang yang suka berinfak di jalan Allah. Loh, kok bisa? Ini kan amalan-amalan yang luar biasa, Mas. Maka kata Rasulullah, Allah memanggil orang yang alim dan qari ini. Lalu Allah berfirman kepada dia, "Ma'amaluk?" Apa amalmu? Dia menjawab, "Ya Rabb, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu lin-nas wa qara'tul Qur'ana fik." Ya Allah, waktu di dunia aku menuntut ilmu, aku ajarkan ilmu, aku baca Quran semua karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Ta'allamtal ilma lituqal alim. Kamu dulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Wa qara'tal Qur'an lituqal qari. Kamu dulu baca Quran hanya ingin disebut qari. Wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Fasuhiba bihi ala wajhihi wa ulqiya finnar. Lalu ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan, Mas. Padahal menuntut ilmu amalan yang luar biasa loh, Mas. Membaca Quran amalan yang luar biasa loh, Mas. Hanya gara-gara niatnya yang nggak bener, pengen disebut alim ulama, pengen disebut qari, akhirnya jadi berubah jadi amalan yang paling buruk, Mas. Makanya kita menuntut ilmu itu jangan sampai ada niat pengen disebut apa? Ulama. Kita baca Quran juga jangan sampai pengen disebut qari hanya karena suaranya merdu, Masya Allah. Ya, hati-hati saudara. Kemudian dipanggil yang kedua nih. Siapa yang tadi yang kedua? Orang yang mati di medan perang, orang yang mati syahid. Apa kata Allah? Ma'amaluk, apa amalmu? Maka dia berkata, qataltu fi sabilik hatta uqtal. Ya Allah, aku berperang di jalan Engkau sampai aku terbunuh karena Engkau. Apa kata Allah? Kata kamu dusta. Bal qatalta lituqal jari. Kamu dulu berperang itu hanya yang disebut pahlawan, hanya yang disebut pemberani. Fasuhiba bihi ala wajhi. Lalu ia pun diseret di atas wajahnya dan summa ulqiya finnar, dilempar ke dalam api neraka. Padahal ajakan jihad itu Masya Allah pahalanya luar biasa, Mas. Gara-gara niatnya salah. Niatnya hanya ingin disebut apa? Pemberani, pahlawan. La haula wala quwwata illa. Di bawah yang ketiga, siapa yang ketiga? Orang yang suka Masya Allah, berinfak ya. Allah bertanya kepada dia, ma'amaluka ya fulan, apa amalmu? Apa kata dia? Ya ma min sabilin alladhi tuhibbu an yunfaq fihi illa anfaqtu fihi. Tidak ada satupun jalan yang engkau sukai untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak. Semua karena engkau ya Allah. Allah berfirman apa? Kadzabta, kamu dusta. Bal anfaqta lituqal jawad. Kamu dulu berinfak hanya ingin disebut dermawan. Faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu.
Akhirnya ia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya kata para ulama, ini hadis menunjukkan bahwa riya itu lebih berat daripada maksiat, Mas. Riya itu lebih berat daripada apa? Maksiat. Kenapa? Karena riya itu syirik. Dan sekecil-kecilnya syirik lebih berat daripada apa? Maksiat. Hati-hati makanya riya tuh ya. Kita terkadang ibadah aja update status, Mas. Lagi sholat tahajud update di Facebook. La ilaha illallah. Ngapain sih update-updatean segala? Yo, kamu jangan suudon lah. Ya, memang kamu bisa mengetahui hati seseorang betul. Kita sih husnudzon aja. Mudah-mudahan ente ikhlas. Cuma masalahnya untuk menjaga keikhlasan kan nggak mudah. Salafus soleh terdahulu, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin aja berusaha untuk menyembunyikan amal sekuat mungkin, biar gak kelihatan, biar hati kita itu apa? Selamat nih dari riya. Nah ini saudara, kadang perasaan-perasaan itu suka ada loh, Mas. Kita nge-share nih di Facebook ya, kajian, bikin artikel misalnya. Suka ada keinginan biar disebut alim ini. Hebat ya, ilmunya mantap. Ini niat kayak ginian aja nih. Nah itu masuk tuh dalam hadis itu tuh. Ya. Maka di sini penting. Sebelum kita melakukan amal apapun, periksa dulu hati kita. Periksa dulu hati kita, niatnya karena siapa, karena apa, tujuannya buat apa, penting loh. Karena niat ini, Masya Allah, untuk meluruskan niat susah, susah. Ya. Jadi ini nih, yang bisa membatalkan amal kita apa? Riya. Apa itu riya? Syirik kecil. Mengharapkan pujian manusia dari amalan soleh kita. Manusia senang dipuji nggak, Mas? Itu dia susahnya. Masalahnya manusia itu senang dipuji, Mas. Karena senang dipuji, untuk terhindar dari riya itu susah. Kalau kita beramal soleh, ikhlas ya. Setelah beramal, tahu-tahu ada yang muji-muji kita. Insya Allah itu bukan riya. Lalu kita merasa senang, alhamdulillah ada yang muji. Ya nggak masalah. Ya. Karena kita dari awal sampai akhir beramal soleh karena Allah. Setelah selesai beramal, tahu-tahu ada yang muji kita. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, ada seseorang yang beramal soleh, setelah beramal ada yang muji-muji dia. Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Dzaka ajilu busyral mu'min." Itu kabar gembira bagi seorang mukmin yang Allah cepatkan di dunia. Tapi, ada tapinya, Mas. Jangan sampai jadi doyan pujian. Itu yang bahaya. Apalagi kita nih yang suka berdakwah di mana? Di Facebook, di Instagram, ya status dan yang lainnya. Ini kayak ginian nih ganggu banget nih, Mas. Ini apa nih? Jempol. Kalau yang ngasih jempolnya dikit, aduh lemah. Kalau yang ngasih jempolnya banyak, wah.
Ini aja sudah pertanda kita kurang ikhlas. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, kullu amalin, kata Rasulullah SAW, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, fa in kana sahibuhu saddada wa qaraba farjuh, fa in usyira ilaihi bil banan fala ta'uddu. Demikian dalam sebuah lafaz yang hasan. Setiap amal ada masa semangat, Masya Allah. Dan setiap masa semangat ada masa futur, lemah. Jadi kayak gunung ini Pak, gitu. Kalau ternyata orang yang beramal ini saddada, melakukannya dengan tepat, wa qaraba, dan mendekati sunnah Nabi, farju, harapkan dia bisa istiqomah. Wa in usyira ilahi bil banan, tapi kalau dia beramalnya karena ingin diacungkan jempol, fala ta'uddu, jangan anggap dia orang soleh. Melihat Rasul sudah mengisyaratkan jauh-jauh hari, Mas. Jangan sampai kita ini ngarepin ya. Susah masalahnya kalau kita sudah ngarepin gitu ya, amal soleh kita percuma ya, percuma wallah. Ya. Saudaraku seiman, ini yang kedua nih, yang bisa membatalkan apa? Amal. Apa tadi? Ria. Setelah syirik apa? Ria. Yang ketiga, yang bisa membatalkan amal, syukran, jazakallah khair. Yaitu beramal soleh dengan tujuan pengen dapat dunia. Beramal soleh dengan tujuan pengen dapat apa? Dunia. Dalilnya mana? Surat Hud ayat 15 sampai 16. Surat berapa, Mas? Surat berapa? 15, Pak. Hah? 15 sampai 15. Surat apa namanya? Surat Hud. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka, kata Allah, tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Lihat saudaraku, Allah tegas mengatakan, kalau kita beramal, niat kita, tujuan kita, motivasi kita hanya dunia, di akhirat nggak dapat pahala, yang ada api. Contohnya gimana? Contohnya gini. Mau sholat duha, biar rezekinya tambah lancar. Mau sholat duha, tapi niatnya biar rezekinya tambah lancar. Emang nggak boleh Ustadz minta dunia?
Jangan samakan antara niat dengan doa, Mas. Niat itu motivasi dari amal. Nih, kita mau beramal niatnya karena apa? Kalau doa, kita berdoa, ya Allah beri saya dunia, silakan, nggak masalah. Ini berhubungan dengan masalah niat. Ini masalahnya. Emang nggak boleh? Allah sendiri yang mengatakan tadi dalam surat Hud ayat 15 sampai apa? 16. Jangan sampai amalan akhirat niat utamanya untuk dapat apa? Dunia. Salah besar tuh. Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh. Jangan sampai niatnya untuk dapat apa? Itu amalan akhirat, Mas. Amalan akhirat itu hendaknya kita niatkan biar dapat surga. Dunia kecil. Dunia dibandingkan surga, alah, nggak ada apa-apanya. Saya mau tanya sama kalian nih. Kalian punya emas 1 kilo, mau dibeli sama orang dibayar pakai tai, mau nggak? Beneran nih, saya nanya nih. Kalian punya emas 1 kilo, mau dibeli sama orang dibayar pakai tai, mau nggak? Iya. Nggak mau kan? Rasulullah mengumpamakan dalam hadis dunia itu seperti tai, Mas. Rasulullah pernah melihat Abu Dzar sedang makan. Apa kata Rasulullah? Akal saya Abu Dzar, kamu sedang makan? Naam ya Rasul. Ilama yasir. Makanan yang kamu makan tadi jadi apa? Apa kata Rasulullah? Ilama arafta ya Rasulullah. Kepada yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Iya. Kata Rasulullah SAW apa? Inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid dunya mathala. Kotoran yang keluar dari perut kalian itu, itulah perumpamaan dunia. Lihat, Rasulullah SAW mengumpamakan dunia seperti apa? Antum kalau ngelihat kotoran, gimana cara rasanya? Ya, jijik. Tapi kok kita lebih senang berebut kotoran ya, Mas ya? Amal soleh di sisi Allah mulia nggak, Pak? Lebih mulia dari emas dan perak. Bahkan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah, raq'atul dunya khairum minad raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuh, ya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh, Pak. Nah, terus antum sholat yang itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Ngarepin dunia, yang dunia kayak tai. Orang berakal nggak mau nuker emas dengan tai, Mas. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang beramal soleh, niat tujuannya karena apa? Dunia. Seperti itu perumpamaannya. Makanya Allah tidak suka amalan yang sangat mulia diharapkan padanya dunia. Nggak suka Allah. Tapi kan ada hadis yang membolehkan. Kata Rasulullah, man arada an yunas man sarrahu an yunassa'u fi umurih wa an yuwassa'u fi rizqihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangin, rezekinya diperluas, hendaklah ia menyambung silaturahim. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Kalau kamu silaturahim
100% karena Allah, tidak mengharapkan dua tadi. Kira-kira dikasih nggak doang tadi? Dikasih. Kita silaturahim nih, tapi tidak mengharapkan dua janji tadi tuh, yang kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, ketika kita silaturahim, niat kita ikhlas 100% karena Allah dan tidak mengharapkan dua tadi. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Tetap dikasih kan? Tetap dikasih. Kenapa? Karena itu sudah janji. Makanya tugas kita hanya mengikhlaskan, dan Allah pasti akan melaksanakan janjinya. Beda dengan orang yang silaturahim, tujuan utamanya dua tadi. Dikasih dua tapi pahala nggak dapat. Tapi kalau orang yang ikhlas karena Allah 100%, dikasih dua-duanya, pahala sempurna, dua tadi juga dapat. Enakan yang mana? Enakan dua-dua. Cuma masalahnya kita suka suudon. Ustaz, kalau nggak diniatin takutnya Allah nggak nepatin janji. Ini kan suudon sama Allah, Pak. Ya. Nah ini nih ya. Jadi di antara yang bisa membatalkan amal kita apa tadi? Beria, beramal soleh tujuannya apa? Dunia. Ente kalau nemu duit suka ngomong gini, lumayan rezeki anak soleh. Suka ngomong gitu nggak? Refleks. Lumayan rezeki anak soleh. Ucapan kayak ginian nih mas, nggak boleh. Karena pertama kita nggak tahu di sisi Allah kita soleh apa enggak. Yang kedua, memberikan kesan seakan tanda orang soleh itu dikasih rezeki. Padahal belum tentu, mas. Si Korun tuh rezekinya banyak banget tuh. Ya enggak? Yes. Fir'aun rezekinya luas itu, banyak itu. Nah ini saudaraku sekalian, saudaraku seiman. Iya. Kemudian yang keempat yang bisa membatalkan amal. Ujub. Apa mas yang keempat? Ujub. Nah. Apa katanya tadi? Junub. Dia lagi mimpi kayaknya dia. Lagi mimpi junub ya mas? Lagi mimpi junub. Apa itu ujub saudaraku? Ujub itu merasa bangga diri. Bedanya dengan sombong apa? Bedanya kalau sombong itu disertai dengan menganggap remeh orang lain. Kalau ujub bangga diri. Tapi kalau sombong bukan cuma bangga diri, juga menganggap remeh orang. Ya. Dan dua-duanya sama-sama membatalkan amal. Ujub termasuk perkara yang Rasulullah khawatirkan terhadap umatnya. Kata Rasulullah, laula tudnibu la khasyitu alaikum akbar min dzalik. Al-ujub, kata Rasulullah. Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, aku khawatir kalian terkena penyakit yang lebih berat dari dosa, yaitu ujub. Ya. Mana yang lebih berat? Ujub dengan harta atau ujub dengan amalan soleh?
Malam soleh. Ada orang ujub merasa bangga diri karena mobilnya apa? Alphard. Lagi bawa Alphard nih ya. Ngelihat Avanza deh. Ya. Ini antum kalau bawa Alphard kemudian ada perasaan kayak gitu, itu Alphard memasukkan antum ke neraka. Ya Allah. Rasulullah SAW sabda, "Baina rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa qatifatuhu idh khusifa bihi al-ard wa huwa yatajaljal fihi ila yaumil qiyamah." Ketika kata Rasul dahulu, ketika ada seorang pemuda berjalan dan dia merasa ujub dengan rambutnya yang indah dan mantelnya yang mewah, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam bumi dan dia terus diazab sampai hari kiamat. Antum bawa motor gede nih, bom, terus merasa ujub dengan motornya, itu motornya membawa ke neraka. Mendingan bawa bebek Pak daripada, tapi kita nggak terkena ujub, ya kan? Daripada bawa motor gede kena ujub. Udah gitu, ini lagi seenaknya lagi di jalan. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Makanya kita antum kita yang suka bawa mobil mewah dan yang lainnya hati-hati dari ujub. Bukannya nggak boleh, nggak masalah. Kalau memang antum duitnya banyak, mau beli mobil mahal, boleh, silahkan. Tapi hati-hati dari yang namanya apa? Ujub. Ya. Nah, ini ujub dengan dunia aja bahaya. Apalagi ujubnya dengan amal. Merasa udah hafal Quran. Wow. Rajin sholat tarawih, sholat malam. Rajin puasa sunnah. Rajin sedekah. Lalu dia merasa, wah, aneh udah wali nih. Wali kelas kali ya. Wali kelas. Ini bahaya Mas. Para ulama mengatakan al-ujbu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal. Batal amalnya itu. Udah capek-capek sholat malam, paginya ujub, batal udah. Capek-capek ngapalin Quran, setelah hafal Quran, ujub, batal amalnya udah. Ya. Capek-capek sedekah, ujub dengan sedekahnya, batal amalnya udah. Hati-hati. Ya, buat kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah kemudahan beramal saleh, hati-hati dari yang namanya penyakit apa? Ujub dan riya tadi. Cuman kata Syekh Utsaimin, riya itu berpengaruh kalau adanya sebelum dan ketika beramal. Adapun kalau sudah selesai beramal, maka riya tidak ada pengaruhnya. Sedangkan ujub berpengaruh setelah selesai apa? Beramal. Berarti sebelum beramal kita waspada dari riya, ketika beramal waspada dari riya, setelah beramal waspada dari ujub. Jangan sampai kita merasa ujub, saudara. Ya. Makanya lihat salafus saleh, Pak. Padahal amal mereka luar biasa. Keikhlasan mereka luar biasa, tapi nggak ada di antara mereka yang ujub atau sombong dengan amalnya, nggak ada, Pak. Nggak kayak di zaman sekarang, ya, merasa dirinya keturunan Rasulullah. Wow, pintu surga milik gue nih. Subhanallah. Ya.
merasa dirinya sudah banyak beramal soleh, wah, dirinya nih seakan-akan punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah turunkan firman Allah, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, itu berinfak, sedekah dan yang lain. Sementara hati mereka merasa takut sekali. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat ini orang yang suka mencuri, berzina, berbuat maksiat, dan dia merasa takut untuk diazab oleh Allah? Kata Rasulullah, la ya bintas Siddiq, bukan itu maksudnya ayat ini, hai bintus Siddiq. Tapi yang dimaksud ayat ini, kata Rasulullah, mereka yang sholat, zakat, puasa, sedekah, tapi merasa takut belum diterima sama Allah. Sehingga rasa takutnya itu menjauhkan ia dari ujub dan sombong. Iya. Nah ini, makanya kalau kita udah ngaji nih, udah lama ngaji, pas ngelihat yang baru ngaji, langsung kita anggap, dia junior, gue senior nih. Kalau ada perasaan kayak gini nih, ujub nih mas. Iya. Apalagi kalau sudah meremehkan, sombong. Kalau sudah meremehkan, itu sudah apa? Masuk dalam sombong. Jangan pernah meremehkan seorang muslim pun. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, apa sih tawadhu itu? Kata Al-Hasan Al-Basri, yaitu seseorang ketika melihat muslim lain, merasa bahwa muslim itu lebih baik dari dirinya. Itu tawadhu, mas. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, ini yang membatalkan amal apa tadi? Ujub. Ujub. Iya. Apa ujub? Merasa bangga diri. Apa bedanya dengan sombong? Kalau sombong disertai dengan menganggap meremehkan orang lain. Karena Rasulullah ditanya tentang sombong, apa itu sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Iya. Kemudian yang membatalkan amal yang lainnya, yaitu mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Apa mas? Tuh yang lagi asyik bermimpi. Bangunin mas, bangunin. Aldi. Jangan tidur mas. Sabar ya. Apa itu? Apa bahasa Arabnya tadi? Manan. Antum kalau punya anak jangan ngasih namanya Manan ya. Manan itu yang suka mengungkit kebaikan yang ia berikan. Dan itu dosa besar dan membatalkan amal. Antum misalnya suka ngasih sama teman, dikasih, suatu ketika antum kesel sama dia, akhirnya antum ungkit-ungkit. Dulu ane udah ngasih ente ini, ente kok sekarang kurang ajar sama ane. Nah tuh udah batal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha
Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti. Lihat. Batal tuh Pak. Jangan pernah kita membatalkan amal kita dengan kita apa? Mengungkit kebaikan kita kepada orang lain. Tidak ada manfaatnya. Iya. Kita terkadang sebagai orang tua suka ngungkit kebaikan kita sama anak. Sebagai seorang suami suka ngungkit kebaikan sama istri. Atau istri suka ngungkit kebaikannya sama suami. Iya. Nggak ada kebaikan amal kalau diungkit-ungkit, Mas. Nah ini saudaraku sekalian, ini banyak sebetulnya yang membatalkan amal tuh banyak, Mas. Iya. Tapi biar nggak panjang lebar, ya, biar nggak bosen, kita cukupkan dulu deh sampai sini. Mudah-mudahan penasaran terus dalam menuntut ilmu ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Bu. Kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya silakan, Fadhol. Jadi masalah kalau misalkan banyak kan dari teman ya, misalkan saya ngobrol pernah saya ini kebaikannya Itu ngungkit namanya. sama juga, Sama aja. walaupun dengan bukan yang Iya. Jangan diungkit, Pak. Iya. Pernah seorang salaf, saya lupa namanya, ya, bertemu sama temannya. Kemudian temannya mengungkit, saya dulu pernah ngasih si fulan. Apa katanya? Uskut. Diam. La khaira fil a'mal idza tuhsi. Nggak ada manfaatnya sama kamu kalau kamu ngikut menghitung-hitung begitu. Nggak usah dihitung-hitung amal kita sama orang lain. Allah aja ngasih sama kita nggak ngitung-ngitung kok. Terus kita ngitung-ngitung pemberian kita sama orang lain. Silakan. Ya, hubungan dengan tadi Pak, selama soleh, ya, kan katanya sholat kita gitu kan. Kalau ini ada amal dua sebagai amal sebagai pokok dan kita awal. Sebagai apa? Sedekah sudah kita awal kan gitu kan. Sedekah. Kita awal. anak pada Allah. Ini pada Allah. Sedekah persendian. Oh, biar ini sedekah persendian. Ya nggak masalah. Karena memang yang seperti ini tujuannya akhirat. Karena kata Rasulullah SAW, setiap harinya ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Ya, dan itu nggak masalah. Bagus itu, niat kayak gitu nggak apa-apa. Bagaimana? Dulu. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bagaimana caranya kita seorang adalah usahanya sama dengan teman, tapi teman kadang-kadang juga bahasanya misalnya ini ini bagus ya, ini bagus layanannya seperti itu. Hasad, saudaraku. Hasad itu muncul karena adanya persaingan. Dan orang biasanya hasad kepada orang yang lebih baik nasibnya dari dia. Adapun kepada orang yang lebih buruk nasibnya nggak bakalan hasad. Ya kan? Dan biasanya hasad itu ya karena ada, yaitu merasa iri. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hasad itu akibat tidak ridho dengan ketentuan Allah kepada dia. Seakan-akan kita protes sama Allah, ya Allah, kok dia lebih laku sih dagangannya daripada gue? Akhirnya kita panas sama dia. Makanya obatnya satu, obatnya adalah kita ridho dengan ketentuan Allah. Ini semua ada takdir.
Ya. Yang kedua, kalau kita merasa hasad sama orang, banyak-banyak doain dia. Kita misalnya hasad nih sama saingan dagang kita nih, kok dia lebih laris daripada kita nih. Doain, ya Allah barokahi perdagangannya, ya Allah. Insya Allah hilang. Ya. Tapi doanya bukan begini, ya Allah hancurin tuh dagangannya. Ini nggak boleh. Iya. Jadi ya, memang bahkan Ibnu Qayyim sendiri mengatakan jarang orang yang hatinya selamat dari hasad. Kenapa demikian? Karena memang hidup manusia tak lepas dari persaingan. Bahkan sesama ustadz aja bisa hasad, Mas. Melihat ustadz yang ini yang hadirnya banyak, yang ini hadirnya sedikit, panas tuh Pak. Akhirnya apa? Nyari-nyari kesalahan, jelek-jelekin. Padahal sebetulnya hasad itu bisa sangat terjadi. Ente dah dulu. Panitia ngalah. Ya, banyakin doa, mendoakan dia. Silakan. Assalamualaikum. Itu kata syirik. Ada kesempatan kita setelah amalan itu kita bertobat akan kembali lagi ke amalan itu. Kalau kita terkena ria, kemudian kita setelah itu sadar dan taubat, apakah amalnya, pahalanya balik lagi apa enggak? Khilaf para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat balik lagi. Iya, balik lagi. Berdasarkan hadis, "Idza aslama ar-rajul fahasuna islamuhu." Apabila seseorang masuk Islam, lalu Islamnya bagus, maka semua kebaikan-kebaikannya waktu masa jahiliyah akan dikembalikan. Jadi kalau dia waktu masa jahiliyahnya pernah bersedekah, berinfak, membantu orang susah dan yang lainnya, nah ketika dia masih syirik itu belum ditulis sama Allah, itu ditolak sama Allah. Setelah masuk Islam, bagus Islamnya, maka kebaikan-kebaikan waktu di masa jahiliyahnya itu ditulis semua udah. Iya. Iya. Fadhal. Bagaimana dengan orang yang beramal harapkan dunia, tapi sesuai dengan apa yang dijanjikan melalui hadis Rasulullah SAW, seperti misalkan saya ingin nih rezeki ditambah dengan silaturahim, atau saya ingin nih rezeki ditambah dengan jangan umroh satu. Bagaimana? Kan tadi udah bahas. Kalau niat utamanya adalah itu, maka tidak ada pahala buat dia. Makanya Imam As-Suyuti dalam kitab disebutkanlah kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Kalau ada orang yang berhaji niatnya dua, karena Allah dan karena dunia, maka dilihat mana yang lebih dominan. Kalau niat karena Allahnya lebih dominan, dapat pahala. Kalau niat karena dunianya lebih dominan, dapat dosa. Kalau ternyata seimbang 50-50, maka tasaqaqa saling berguguran. Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Nol. Nah, antum silaturahim niat utamanya biar udah nggak dapat pahala. Mungkin di luar tema. Saya mau tanya, apa punya mengambil penghasilan dari YouTube? Itu YouTube itu penghasilannya dari apa? Iklan. Iklannya iklan apa? Ya iklannya tahu sendiri, ada musik, ada cewek, ada aurat dan yang lainnya.
Kalau iklannya sih iklan yang halal-halal sih nggak masalah. Tapi kan yang namanya iklan kebanyakan nggak lepas dari yang haram. Antum ini ya artis YouTube. Super. Masih ada yang bertanya, Kak? Fadhol. Tentang mungkin pemberian. Jadi anak salah berantem karena masalah tidak adil, rasa dapat lebih sedikit. Jadi kalau kita ukit-ukit supaya dia itu bersyukur, dia itu udah dikasih. Itu boleh nggak Ustaz? Apa termasuk? Maksudnya gimana Anak ini yang satu merasa itu dapatnya dikit Ustaz, dibanding yang satu lagi. Kemudian terus bapaknya ngungkit. jadi tahu diungkit dia tuh banyak juga gitu. Wah, suka masuk yang kecelakaan gitu, kita kan boleh dan supaya anak bersyukur. Nggak apa-apa. Seperti itu adalah sebatas untuk memberitahu bahwa kamu sudah bapak kasih banyak. Nih bapak sudah saya kasih kamu gini. Tapi juga yang harus diperhatikan adalah kalau kita ngasih kepada anak mobil misalnya, maka harus adil. Nggak boleh tidak berat sebelah, nggak boleh. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku ingin memberi kebunku yang di sana kepada anakku ini. Kata Rasulullah, akulla waladika nahaltahu bihada. Apakah semua anakmu kamu beri yang sama? Kata dia, tidak ya Rasul. Kata Rasulullah, tidak boleh kalau begitu. Maka kalau si anak tersebut meminta keadilan karena si bapak kakaknya dikasih yang lebih, itu hak dia. Kalau bapaknya ngungkit-ngungkit, ya tetap aja nggak boleh. Maksudnya tidak menjatuhkan hak si anak sama sekali. Makanya pemberian kepada anak itu harus adil. Saya mau tanya, silakan. Terakhir ya. Mengenai sedekah. Waktu Ramadan kan ada orang yang memberikan nasi makan puasa itu akan mendapatkan pahala orang yang boleh nggak Ustaz, kalau si yang diberi makan itu berniat memberikan sedekah ke yang memberi makan? Maksudnya gimana? Pemberian dia teman-teman sedekah. Nggak perlu diniatin juga, udah si yang ngasih udah dapat pahala. Yang makan bisa bukan? Iya, kan si A ngasih makan si B. Ya. Si B nggak perlu niat apa-apa. Nggak diniatin juga si A udah dapat pahala dari dia kok. Misalnya si B niatinnya beda lagi. Ya, saya nggak mau niatin sedekah buat dia lah, biar nggak sampai sama dia. Tetap sampai. Syi'ta am abaita, kamu suka atau kamu nggak suka tetap sampai. Baik, saya kira cukup. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan, dan mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat buat saya, kita semua, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.